Halo, namaku Bayu, umurku 20 tahun, aku dari Bantul. Oke, kalau untuk kondisi ini sendiri sebenarnya udah bawaan ya sejak lahir, tapi dulu pertama itu namanya low vision atau, secara simpel itu kayak bisa ngelihat tapi terbatas gitu. Misal kalau orang yang teman-teman lain itu bisa ngelihat dengan jarak pandang 10 meter, aku mungkin terbatas di 2 meter. Kemudian kalau untuk, hilang sendiri, hilang totalnya itu di 3 SD itu kena penyakit namanya glukoma dan, tapi semenjak itu aku tetap kalau secara pendidikan tetap di sekolah umum ya atau lebih mungkin bahasa ininya namanya sekolah inklusi. Jadi dari SD, SMP, SMA sampai sekarang itu sekolahku nggak di sekolah khusus atau di SLB gitu tapi tetap di kayak yang lain, ya di sekolah biasa. Mungkin berkait dengan caraku beraktivitas, jadi dulu kalau SD berhubung, belum mengenal teknologi kayak handphone, smartphone itu, aku makainya namanya huruf braille dan itu tantangannya lebih ke kan nggak semua orang nih ngerti cara baca huruf braille, jadi harus ada semacam penerjemah gitu. Jadi aku nulis di braille, nanti ada penerjemah, dia nulis translate ke tulisan awas, baru dikoreksi guru. Kalau belajar braille-nya sendiri aku nggak pakai yang kursus atau sekolah formal ya, aku lebih belajar bareng tetanggaku yang kebetulan bisa braille gitu. Dan itu aku belajarnya ketika udah ada nih tanda-tanda aku kayak penglihatanku mulai kabur nih. Nah, itu aku mulai belajar sih. Tapi untuk saat ini sendiri bisa dibilang untuk menulis braille udah nggak pernah aku lakuin. Kenapa? Karena aku pakai laptop dan menurutku itu lebih efisien untuk semuanya karena yang awas bisa langsung baca tulisanku, akunya sendiri juga lebih simpel nggak perlu banyak bawa buku, cukup bawa satu device aja, satu laptop atau satu handphone gitu. Oh ya ini sekedar info aku anak rumahan ya, jadi kalau aktivitas luar rada kurang gitu. Nah, kalau di rumah sendiri tentunya bisa dibilang aku udah kayak normal biasa aja ngapain sendiri ya, mau ke kamar sendiri, mau ke kamar mandi sendiri, ambil makan sendiri. Jadi kalau aktivitas di rumah no problem lah. Kalau di kuliah sendiri berhubung 2 tahun atau semester 1 sampai 4 itu online, otomatis ketika pertama kali offline di tahun ini, di awal-awal memang rada kesulitan ya ngafalin tempat. Misal, oh dari gerbang ke kelas jalannya lewat sini nih, itu emang awal-awal dan sampai sekarang pun aku belum hafal semua gedung di kelasku. Dan aku merasa beruntung dan bersyukur karena memiliki teman-teman yang mensupportku. Jadi mereka mau membantuku ketika, menuju ke ruang kelas ataupun ketika ada kesulitan belajar mereka juga membantu. Dan kalau keseharian di kampus mungkin karena kita baru offline-nya sekitar 4 bulan kayaknya belum banyak ya yang bisa dibagiin. Kalau untuk outdoor ya mungkin karena udah disinggung sebelumnya anak rumahan, jadi tentunya ketika ada aktivitas outdoor itu aku mengalami kesulitan lebih ke orientasi atau misal ada janjian ke tempat ini ya mungkin itu rada sulit ya karena tapi itu bukan salah tempatnya, sekali lagi itu poinnya lebih karena aku anak rumahan sih. Jadi mungkin dari akunya sendiri kayaknya karena sekarang aktivitas sudah mulai normal lagi, kayak aku mulai lag harus mulai ngafalin tempat-tempat. Oke mungkin, ini namanya aksesibilitas kampus ya teman-teman dan, itu menurutku ini pendapatku pribadi itu ada 2 jenis sih. Jadi secara fisik dan secara, bagaimana penerimaan SDM dan mungkin bisa dibilang kalau di UNY sendiri secara fasilitas fisik itu belum sepenuhnya akses, tapi bukan berarti tidak akses ya. Seperti contoh untuk beberapa yang sudah akses, itu ada guiding block di rektorat. Guiding block itu semacam mungkin kalau teman-teman pernah lihat di trotoar ada jalur warnanya kuning dan teksturnya rada beda. Nah, itu fungsinya buat ngebantu teman-teman kayak aku gini buat, jalan gitu biar nggak nabrak. Nah, selain itu ada juga fasilitas lift yang dimana di tombolnya itu udah ada huruf braille-nya. Jadi, aku nanti bisa naik sendiri nih kalau mau lantai 3 misalnya nanti dicari tuh tombol yang ada braille tulisan lantai 3-nya.
Tapi mungkin yang bisa diapresiasi ini dari segi kualitas SDM-nya, di mana menurutku untuk di prodiku sendiri mungkin ini juga nggak bisa generalisir, itu udah bagus banget sih, nggak ada mungkin kalau pernah dengar, oh difabel dibully, ada diskriminasi, itu aku merasa nggak ngalamin sih di prodiku. Karena sekali lagi menurutku SDM-nya udah ya bisa dibilang cukup baiklah dan mau gitu belajar dan menerima teman-teman disabilitas. Semoga awareness orang-orang terhadap penyandang disabilitas semakin baik, orang-orang semakin peduli dengan keberadaan kita. Ingat, disability does not mean inability.